Permisi Ibu, Adik. Sebelumnya ini benar dengan Adik Anggi usia 18 tahun. Ya benar Mbak. Nah, baik. Sebelumnya izinkan saya duduk terlebih dahulu ya Bu. Iya. Baik, Ibu dan Adik, tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya, dan berdasarkan pemeriksaan ronsen, dengan berat hati sekali saya menyampaikan bahwasanya Adik ini terindikasi penyakit usus buntu. Ya Allah Mbak, kok bisa Mbak? Ya Allah, jangan Mbaknya dulu. Dengerin. Adik udah jangan nangis. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Dengerin Mbaknya mau jelasin. Terus lagi jangan makan banyak-banyak ya. Ibu, Adik, mungkin saya mengerti kondisi Ibu dan Adik sekarang pasti agak kaget dan juga khawatir ya. Namun, makanya juga sudah menjadwalkan untuk operasinya secepat mungkin untuk kebaikan Adik. Jadi Adik tidak perlu khawatir ya. Nah, Ibu sebagai wali, ini di sini ada informat konsen yang harus ditandatangani untuk penjadwalan operasi Adik nanti sore nih Bu. Ini Ibu bisa tanda tangan terlebih dahulu Bu. Dan ini untuk hasil ronsen dari Adik. Untuk ya, jadi Adik ya Ibu jangan lupa dijaga. Nah, baik Adik dan Ibu tidak perlu khawatir. Insya Allah nanti Adik akan ditindaklanjuti dengan dokter dan juga perawat yang sangat berkompeten. Tapi saya takut Mbak. Bahwa Adik, takut itu wajar. Yang penting Adik banyak berdoa. Adik dan Ibu banyak berdoa, semoga cepat diberi kesembuhan dan semoga nanti operasinya berjalan dengan lancar. Dan Ibu juga harus selalu mendampingi Adik ya di saat keadaan apapun. Baik, ini nanti terima kasih ya Ibu untuk tanda tangan informan konsennya. Kakak izin pamit ke ruang perawat. Nanti ada teman kakak yang akan kembali ke sini untuk mempersiapkan operasi Adik yang akan dijalankan nanti sore. Ibu, Adik, terima kasih atas waktunya. Adik tetap semangat ya, dan jangan lupa dijaga kesehatannya sebelum operasi. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama Mbaknya. Ya Adik, cepat sembuh ya Adik. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Izinkan saya masuk ya Ibu. Oh iya. Baik, Assalamualaikum. Selamat sore Ibu. Bu, hari ini Adik sudah dijadwalkan untuk operasi. Nanti saya dan rekan saya akan membawa Adik setelah ini ke ruang operasi. Sebelumnya di sini Adik sudah bersedia untuk operasi? Sudah Mbak, nanti saya bangunkan ya Mbak ya. Oh iya. Bisa dibangunkan Ibu. Adik? Sudah. Baik Adik, setelah ini kakak akan membawa Adik ke ruang operasi. Bagaimana Adik bersedia? Bersedia. Ya baik, mungkin dari Adik dan Ibu bisa berdoa untuk kelancaran operasinya. Dan saya permisi ya Ibu untuk membawa adiknya sekarang ke ruang operasi. Baik Mbak. Baik Adik. Saya titip ya. Oh iya. Ibu banyak berdoa ya Bu. Baik Mbak. Permisi ya Mbak, minta tolong banyak. Salam Mbak. Permisi adik ibu. Perkenalkan saya perawat Prisma Ibu yang menjaga pada pagi hari ini. Benar dengan adik Anggi? Benar. Baik, boleh saya duduk Ibu? Permisi ya adik ibu. Sebelumnya di sini adik Anggi sedang melaksanakan operasi usus buntu, benar Ibu? Baik, dan hari ini dijadwalkan untuk bulan. Saya ya alhamdulillah ya, operasinya berjalan dengan lancar dan adik Anggi sudah pulih sepertinya ya. Ingin cepat pulang adik? Iya. Baik, alhamdulillah. Jadi di sini saya ingin mengedukasi Bu mengenai kondisi apa yang harus adik Anggi perhatikan setelah operasi ini. Seperti itu yang tujuannya untuk menjaga daya tahan tubuh adik dan juga membantu memulihkan kondisi adik seperti itu. Untuk waktunya mungkin hanya 5 sampai 10 menit saja. Apakah adik dan Ibu bersedia? Bersedia. Bisa saya mulai ya? Adik. Baik. Di sini ada nutrisi dan
hidrasi pasca operasi ya Bu, Mbak. Nah, di sini ada pengertiannya. Jadi pasca bedah atau pasca operasi merupakan masa setelah dilakukannya pembedahan yang dimulai sejak pasien memasuki ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Dan nutrisi pasca bedah ini atau post operasi adalah makanan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani pembedahan. Seperti itu ya, Ibu, Adik. Nah, kemudian apa itu nutrisi? Jadi nutrisi ini adalah kandungan zat gizi yang seseorang peroleh dari sumber makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan, pembangunan sel tubuh, nutrisi yang baik. Kemudian berarti dalam tubuh itu mendapatkan asupan yang tepat dari makanan sehat dalam kombinasi yang tepat dan juga membantu meningkatkan pemulihan adik pasca operasi. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan nutrisi ini untuk apa sih? Gitu kan ya Bu ya. Jadi tujuan pemberian nutrisi pada pasien pasca operasi ini untuk mengupayakan status gizi kembali normal, mempercepat pemulihan, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Selanjutnya ada pentingnya nutrisi pasca operasi. Jadi adik dan ibu mau diperhatikan ya, tidak sembarangan setelah operasi itu bisa makan seenaknya seperti itu. Harus dijaga dan diperhatikan karena mengonsumsi makanan yang tepat setelah operasi dapat mempercepat proses penyembuhan. Anjuran makanan setelah operasi juga biasanya merupakan jenis makanan yang membantu mengurangi pembengkakan, memar dan juga infeksi seperti itu ya. Lalu nutrisi apa yang dibutuhkan pasca operasi ini? Yang pertama protein. Mungkin ada orang tua yang bilang dia jangan makan yang amis-amis, nanti bekas operasinya nggak sembuh-sembuh. Itu salah ibu dan adik. Justru yang amis-amis itulah yang menjadi sumber protein dan akan mempercepat pemulihan adik, apalagi bekas pembedahan. Seperti itu. Jadi proses protein ini langsung pada proses penyembuhan luka dan regenerasi jaringan. Lalu di makanan apa saja yang mengandung protein? Itu bisa dari ikan laut, kemudian telur, terus susu rendah lemak dan juga daging tanpa lemak seperti itu. Dan pastikan pemasakannya matang sempurna gitu ya, jangan yang setengah-setengah matang seperti itu. Kemudian yang kedua ada karbohidrat. Pentingnya karbohidrat ini sebagai sumber tenaga. Jadi setelah pemulihan itu kan adik lemas gitu. Apalagi saat setelah dilakukan pembedahan pasti ada rasa nyerinya. Jadi karbohidrat ini penting untuk adik menjaga daya tubuh dan juga kembali energi. Seperti itu. Selanjutnya ada lemak yang sehat ya Bu ya. Lemak yang sehat ini terlibat dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Karena adik masih dalam proses pemulihan, jadi perlunya daya tahan tubuh agar tidak terserang penyakit yang lainnya. Kemudian sumber lemak sehat mana saja yang harus dipilih? Itu ada dari alpukat, kemudian kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Itu. Kemudian ada vitamin. Nah, vitamin yang paling berperan penting dalam proses penyembuhan ini adalah vitamin C, Ibu. Ya, vitamin C adalah jeruk, kemudian paprika, buah beri, kentang, tomat, dan melon. Vitamin yang sudah disebutkan di atas mengkonsumsi vitamin D, E, dan K juga sangat dianjurkan karena memegang peranan penting dalam memulihkan kondisi pasca operasi. Kemudian ada mineral. Jenis mineral seperti zinc dan zat besi sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka karena mungkin saat pasca operasi kan banyak kehilangan darah gitu, ya. Jadi diperlukan kembali tablet penambah darah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada air. Jadi adik mungkin kalau sebelum operasi ini jarang minum air, Bu, harus mengonsumsi air lebih sering dan rutin ya. Seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai Ibu pendidikan mengenai nutrisi yang perlu dikonsumsi setelah operasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya Mbak, nah tadi kan Mbak ngejelasin kalau misalkan kita butuh vitamin, adanya butuh vitamin C. Iya. Kemudian jika vitamin C-nya bukan dari buah, melainkan dari kayak misalkan ada tuh Mbak di Alfamart gitu, apalagi di minimarket dan lain sebagainya, ada jus-jus buah vita dan sebagainya itu. Apakah boleh mengkonsumsi itu saja? Apa lebih baik kita mengkonsumsi buah seperti alpukat dan lain sebagainya? Baik. Terima kasih Bu sudah bertanya. Cut. Satu. Saya sarankan lebih baiknya itu sumber vitamin C itu langsung dari buah Ibu ya. Karena kalau dari minuman kemasan seperti jus itu justru malah ada pengawetnya, pemanisnya dan itu berbahaya untuk penyembuhan. Oke, seperti itu. Apa saya ditanyakan lagi Bu? Tidak. Cukup? Jadi sudah paham? Ya setelah ini ada harus menjaga makanan yang
sehat lagi ya. Nggak boleh makan mie. Iya, Itu betul. mbaknya. Iya, seperti itu nggih. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingin bertanya nggih. Jadi disebutkan mengenai beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh adik. Ibu bisa menyebutkan atau adik bisa menyebutkan? Yang pertama itu protein, terus karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral. Baik, bagus sekali nggih Ibu dan adik bisa menyebutkan nutrisi yang perlu dikonsumsi. Saya rasa adik dan ibu sudah paham nggih. Baik, terima kasih nggih Ibu dan adik sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan dan juga semoga menjadi perhatian selanjutnya. Seperti itu nggih adik, dan setelah ini teman saya akan mengantarkan beberapa dokumen untuk ditandatangani sebelum adik pulang. Seperti itu nggih. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya akan kembalikan ke stasiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya mbak. Iya, Makasih dulu deh. Yeay, adik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Pradesi yang berjaga pada pagi hari ini mulai dari pukul 7 hingga pukul 12 siang nanti. Sebenarnya ini betul dengan adik Andi ya? Adik Andi dijadwalkan hari ini untuk pulang Ibu. Nah ini ada beberapa dokumen yang harus Ibu tanda tangani untuk mengurus kepulangan adik Andi. Oke, Ibu tanda tangani. Kemudian untuk administrasi Ibu dapat untuk administrasi Ibu bisa mengurusnya di bagian administrasi. Oke mbak. Kasih selesai. Oke, terima kasih banyak Ibu.